Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran akuntansi. Nah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang jurnal pembelian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jurnal pengeluaran kas. Nah, pada minggu terdahulu Ibu sudah menjelaskan apa itu jurnal pengeluaran kas, ya. Jurnal pengeluaran kas adalah pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan dicatat dalam jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas. Jadi apapun pengeluaran itu dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Misalnya pembayaran utang, pembelian barang dagang, pembayaran gaji, dan pembayaran lain-lain, ya. Nah, kita kembali lagi ke sini, jurnal pengeluaran kas, contoh soal. Pada tanggal 2 Maret membayar bunga pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek itu pinjaman jangka panjang, ya, sebesar 500.000. Nah, ini membayar bunganya sebesar 500.000 dan membayar cicilan pinjaman hipotek sebesar 3 juta. Jadi kita membayar cicilan pinjam, misalnya kita pinjam 50 juta, kita bayar cicilannya 3 juta, kita bayar bunganya sebesar 500.000. Nah, cara mencatatnya di sini adalah tanggal 2 membayar bunga. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Jurnal pengeluaran kas bentuknya seperti ini. Nah, di sini jurnal pengeluaran kas, utang, pembelian, serba-serbi itu masuk di debit, kemudian kas, potongan pembelian itu masuk di kredit, ya. Nah, contoh kembali lagi tadi, membayar bunga pinjaman hipotek sebesar 500.000, membayar cicilan pinjaman hipotek sebesar 3 juta. Cara memasukkannya adalah membayar bunga, masukkan ke serba-serbi, ya. Masukkan ke serba-serbi beban bunga sebesar 500.000, membayar cicilan keterangannya. Nah, di sini pinjaman hipotek sebesar 3 juta, ya. Selanjutnya tanggal 10 membayar utang kepada toko Larasati sebesar 6 juta. Nah, pada pertemuan terdahulu kita juga sudah membahas toko PD Malik ada utang kepada toko Larasati, ya. Nah, ini toko Larasati sebesar 6 juta. Nah, kemudian tanggal 10 dibayar pada toko Larasati sebesar 6 juta. Pembeliannya adalah tanggal 5 Maret, kemudian bayarnya adalah tanggal 10 Maret sebesar 6 juta. Syaratnya 2/10 N/30. Jadi dapat potongan, ya, dapat potongan pembelian. Nah, di sini utangnya 6 juta, berarti kas tinggal membayar, karena dapat potongan 2%, adalah tinggal membayar 5.880.000. Jadi 6 juta dikali 2% sama dengan 120.000. Jadi 6 juta dikurang 120.000 dapatnya 5.880.000, ya. Jadi sebesar 5.880.000 masukkan ke kas. Kemudian potongan pembeliannya adalah 120.000, sama seperti jurnal umum pada pertemuan semester ganjil kemarin, ya. Selanjutnya tanggal 11 membeli barang dagang secara tunai dari PT Pembina Sakti seharga 1.600.000. Nah, kalau beli secara tunai tidak usah ditulis nama PT-nya di sini, ya. Tidak usah ditulis, langsung aja tulis pembelian. Pembelian sebesar 1.600.000 di debit, kemudian di kredit adalah kas sebesar 1.600.000. Jadi di sini keterangannya adalah pembelian. Tanggal 12 PD Malik mengambil uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 750.000. Nah, di sini pripe, ya. Pripe keterangannya di sini. Nah, sini masukkan juga ke serba-serbi, ya. Pripe Malik sebesar 750.000. Nah, jadi di sini total debit, sebesar 11.850.000 dan total kredit sebesar 11.850.000. Paham, ya? Yang kurang paham silakan ditanyakan.
Lanjut ke jurnal penjualan. Nah, pada pertemuan kemarin juga sudah dijelaskan apa itu jurnal penjualan, ya. Jurnal penjualan adalah penjualan barang secara kredit, dicatat pada jurnal khusus yaitu jurnal penjualan. Jadi apapun penjualan secara kredit dicatat dalam jurnal penjualan. Nah, di sini bentuknya seperti ini, ya. Contoh, tanggal 6 dijual barang dagang secara kredit seharga 500.000 pada toko Ramelan dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor faktur 101. Nah, tanggal 7 dijual barang dagang secara kredit pada toko usaha mandiri sebesar 600.000 dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 102. Tanggal 13 dijual barang dagang secara kredit seharga 800.000 pada toko Larasati dengan syarat 2/10 N/30, faktur nomor 103. Nah, tinggal dimasukkan sini. Seandainya nanti di soal, ibu kasih soal tidak ada nomor fakturnya, ini dikosongin saja, ya. Ini dikosongin. Nah, di sini keterangan toko Ramelan, toko usaha mandiri, toko Larasati. Syaratnya ditulis, kemudian piutang dagang didebet sebesar 500.000, penjualan dikredit sebesar 500.000, ya. Nah, karena kita menjual secara kredit, otomatis ini masuk piutang dagang, ya. Piutang dagang didebet, kemudian penjualan dikredit sebesar 600.000. Totalnya harus sama, sebesar 1.900.000. Paham ya? Kalau kurang paham silakan tanyakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas jurnal penerimaan kas. Nah, apa itu jurnal penerimaan kas? Pada pertemuan terdahulu juga saya sudah menjelaskan jurnal penerimaan kas. Penerimaan uang tunai perusahaan dicatat pada jurnal khusus yaitu jurnal penerimaan kas. Apapun penerimaan perusahaan, kalau diterima dengan tunai dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Nah, 1. Penerimaan piutang. 2. Penerimaan dari penjualan tunai, jual apa saja ya. 3. Penerimaan setoran modal pemilik. Nah, kita kembali lagi ke sini. Contoh soal. Tanggal 1. Haji Malik menambah modal dengan menyetor uang tunai sebesar 50 juta. Bentuknya seperti ini, jurnal pengeluaran kasnya. Maaf, di sini jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Nah, di sini Haji Malik menyetor uang tunai sebesar 50 juta. Masukkan tanggal 1 setoran modal 50 juta, masukkan ke serba-serbi di kredit modal Haji Malik sebesar 50 juta. Nah, di sini yang didebet adalah kas dan potongan penjualan. Yang dikredit adalah piutang dagang, penjualan dan serba-serbi, ya. Serba-serbi ini akun-akun yang tidak masuk dalam piutang dagang atau tidak masuk dalam penjualan di sini. Nah, di sini ya, tanggal 1 tadi Bu ulang. Haji Malik menambah modal dengan menyetor uang tunai sebesar 50 juta. Nah, 50 juta kas 50 juta, kemudian di serba-serbi dikredit sebesar 50 juta. Kemudian tanggal 9 menjual barang kepada PT Muncul Jakarta sebesar 3 juta dengan tunai, ya. Jadi apabila penjualan dengan tunai masukkan ke jurnal penerimaan kas. Apabila jual secara kredit itu masukkan ke jurnal penjualan, ya. Penjualan sebesar 3 juta, masukkan ke kas sebesar 3 juta, penjualan sebesar 3 juta. Jadi keterangannya hanya penjualan ya, tidak usah tulis nama PT atau nama toko. Tanggal 14. Menerima piutang dari toko Ramelan sebesar 500.000 hasil penjualan tanggal 6 Maret. Nah, tanggal 6 Maret kita ada piutang pada toko Ramelan sebesar 500.000. Kemudian tanggal 14 toko Ramelan membayar. Dapat potongan ya karena belum 10 hari. Syaratnya kan 2/10 N/30. Nah, di sini piutang kita pada toko Ramelan adalah 500.000.
Karena dia membayar kurang dari 10 hari, berarti dapat potongan sebesar 10.000. Nah, 500.000 dikali 2% dapatnya adalah 10.000. Ya. Jadi sisa kita terima di kas adalah sebesar 490.000. Paham ya? Tanggal 15. Menjual peralatan toko bekas sebesar 6 juta. Nah, jadi perusahaan PD Malik menjual peralatan bekas yang tidak terpakai sebesar 6 juta. Tulis saja keterangannya di sini, penjualan sebesar 6 juta ya. Di kas sebesar 6 juta, kemudian masukkan ke serba-serbi ya. Peralatan bekas sebesar 6 juta. Jadi kalau tidak ada berhubungan dengan barang dagang, ya tidak berhubungan dengan barang dagang, masukkan ke serba-serbi. Tanggal 17. Menerima piutang dari toko usaha mandiri sebesar 600.000 hasil penjualan barang tanggal 7 Maret. Nah, tanggal 7 Maret terdahulu kita ada jual barang pada toko usaha mandiri sebesar 600.000. Kemudian tanggal 17 dibayar. Jadi piutang kita 600.000, karena dia belum 10 hari dapat potongan sebesar 12.000 ya. 600.000 kali 2% dapatnya 12.000. Berarti kita tinggal terima sebesar 588.000. Paham ya? Yang kurang paham silakan ditanyakan. Minggu depan insya Allah ibu kasih tugas ya. Silakan ditanyakan yang kurang paham ya. Nah, di sini hasil debit 60 juta, 78.000 tambah 22.000 dapatnya 60.100.000. Hasil dari kredit, piutang, tambah penjualan, tambah serba-serbi juga sebesar 60.100.000. Hasilnya harus imbang ya. Nah, silakan yang kurang paham tanyakan. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.